Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan buat kita pagi hari ini kita ambil dari Yeremia pasal yang ke-17 ayatnya yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, firman Tuhan ini yang kita dengarkan pada pagi hari ini adalah tentang bagaimana orang-orang di dalam tahun kering tetap bisa eksis, tetap bisa menikmati kehidupan, dan caranya menurut firman Tuhan ini adalah jika kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan pada Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang berkat, sebenarnya berkat itu bukan bendanya, tetapi penyertaan Tuhan dalam hidup seseorang. Jadi berkat itu bisa menyertai kita kemana-mana kalau Tuhan telah memberkati kita, karena kita mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Maka di situasi apapun, maka berkat itu akan menyertai kita. Di dalam paceklik pun tetap dia ada, di situasi yang tidak mengenakan pun dia ada, karena kemanapun kita pergi, berkat itulah yang menyertai kita. Puji Tuhan. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat saja waktu Abraham diberkati oleh Tuhan. Maka karena Abraham diberkati, maka anak-anak Abrahamlah yang bisa menerima janji itu. Anak Abrahamlah yang bisa mencicipi janji-janji kepada berkat Abraham. Saudara, coba kita lihat bahwa berkat itu bisa terus turun-temurun. Karena itulah kalau ada orang Batak dalam pesta selalu dibikinlah pasu-pasu, ya. Jadi berkat itu sebenarnya dari kata eulogia, adalah perkataan baik. Dalam bahasa Batak disebut hata nauli, hata nadingga. Nah, karena itu Bapak Ibu beserta saudara, kita akan melihat sekilas dan beberapa contoh bagaimana berkat Abraham itu mengalir kepada setiap orang yang percaya. Nah, Bapak Ibu, dikala ada satu peristiwa yang dituliskan di dalam Kejadian pasal yang ke-14, di mana di situ ada Sodom, ya, ditawan karena kalah berperang. Lalu ayat 11, ayatnya pasal 14 dikatakan segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Nah, Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saudara baca nanti di dalam firman Tuhan ini, dalam pasal ini, maka setelah kabar itu ketahuan kepada Abraham, maka dibawalah, ya, ponakannya itu kembali dengan memerangi bangsa-bangsa yang mengambil seluruh harta benda Sodom itu, ya. Dan
Raja mereka juga semua dibawa, seluruh raja lainnya juga bersama-sama mereka. Nah, ketika Abraham mengetahui hal tersebut, ia membawa 300 hambanya yang telah terlatih untuk mengejar, menangkap dan mengalahkan mereka. Nah, datanglah Abraham memerangi, mengambil kembali apa yang dirampas dari Sodom beserta ponakannya Lot. Karena itu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam ayat 16 dikatakan di sini, dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. Ceritanya dikala bisa direbut kembali, dibawa semua harta yang dirampas, termasuk Lot ponakannya. Maka datanglah Raja Sodom berkata kepada Abraham. Di ayat 21 dikatakan begini, berkatalah Raja Sodom itu kepada Abraham, berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untukmu harta benda itu. Tetapi kata Abraham kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan, Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Ya. Nah, supaya engkau jangan dapat berkata, perhatikan sekali lagi, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abraham menjadi kaya. Alasan Abraham tidak menerima harta benda, alasan Abraham tidak menerima itu semua karena satu hal, jika jangan nanti karena dia Abraham kaya, maka Raja Sodom berkata bahwa sayalah yang memberikan harta kekayaannya. Kasih. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kepada firman Tuhan tadi. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, maka dia akan tetap berbuah. Ya. Nah, itulah Abraham. Nah, saudara melihat bagaimana Abraham, karena keyakinannya kepada Tuhan, dikala dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, maka dia diberkati. Maka berkat Abraham sampai kepada kita, dan sekarang kita disebut anak-anak Abraham yang menerima berkat itu. Puji Tuhan. Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu di dalam tahun kering seperti ini, saudara harus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Karena berkat Tuhan itu, jika saudara diberkati, tidak tergantung dari situasi. Situasi boleh berubah setiap saat, tetapi berkat itu menyertai kita. Nah, karena itulah waktu itu berkat Abraham itu akan tetap mengalir kepada Ishak. Nanti akan saudara lihat di dalam Kejadian juga dikatakan, ditulis, maka menaburlah Ishak di tahun itu, di tahun paceklik itu, di tahun kering itu. Maka firman Tuhan berkata, maka dia mendapat 100 kali lipat. Karena apa? Karena ia diberkati Tuhan. Maka di tahun-tahun kering seperti ini, di tahun-tahun pandemi COVID seperti ini, mungkin banyak karena masalah PPKM ini, mungkin pedagang kencing tidak dapat berjualan, ada pengaruh-pengaruh kepada pendapatan. Tetapi situasi boleh berubah-ubah, tetapi pengharapanmu, mengandalkanmu kepada Tuhan, hidupmu mengandalkan kepada Tuhan, maka di sanalah berkat Tuhan akan menyertai kau kemanapun pergi. Jika saudara percaya itu, maka saudara akan lihat bahwa penyertaan Tuhan akan mengubah saudara. Lalu Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbeda halnya dengan Sarah, istri Abraham. Kalau Sarah, waktu dalam cerita di Alkitab ini kita melihat bahwa sudah ada janji Tuhan berkata bahwa engkau akan melahirkan seorang anak dan engkau menamakannya nanti Ishak. Tetapi dikala tidak mengandalkan Tuhan karena situasi, karena memang tidak secepatnya diberikan anak, ya, lalu dia memberikan Hagar, ya, gundiknya kepada Abraham, ya, dan itulah
mulai terjadi perpecahan, ya, mulai ada perpecahan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena Sarah tidak mengandalkan Tuhan, memakai pemikirannya untuk menggenapi firman Tuhan. Karena dia pikir kalau Tuhan tidak cepat-cepat memberikan berkatnya kepada dia, maka dia bisa buat cara yang lain. Itu pertanda bahwa dia itu tidak mengandalkan Tuhan. Sehingga Bapak Ibu beserta saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, biarlah saudara tetap mengandalkan Tuhan. Firman tadi yang kita dengarkan dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Nah, saudara, bisa kita mendengarkan di sana sini, sepertinya tahun ini menjadi tahun kering. Tapi satu ayat firman Tuhan berkatakan bahwa saudara harus mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan. Di sinilah letak kekuatan kita. Karena kekuatan itu sebenarnya yang perlu, yang perlu kita peroleh dalam hidup ini. Hampir sama seperti pandemi COVID-19 ini sekarang. Semua itu bisa dilalui, bisa kena kepada COVID-19. Tetapi perlu obat, disuplai sebenarnya. Ada vitamin C, ada macam-macam. Disuruh di dalam matahari. Tujuannya satu saja, agar ada imunitas yang menolak segala bibit atau virus-virus COVID itu. Nah sekarang, kalau berkat Tuhan menyertai saudara kemana-mana, mungkin duit saudara berkurang, tapi sukacitamu tidak akan berkurang. Bikin persoalan ekonomi ada, tetapi tetap orang yang mengandalkan Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan ini, di dalam musim kering pun dia tidak berhenti menghasilkan buah. Ada buah-buah yang kita berikan kepada orang, kepada tetangga kita, kepada teman-teman di sekeliling kita. Andalkanlah Tuhan dalam hidupmu, berharaplah kepada Dia, maka engkau akan bisa melawan segala tantangan. Persoalan di tahun kering ini, saudara akan daunnya tetap hijau. Artinya ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penghiburan dari Tuhan, walaupun ada persoalan hidup. Mari kita berdoa.